Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Wow, ya, hari weekend, hari Minggu doh ya. Mudah-mudahan kalian tetap terus selalu dalam keadaan sehat dan pastinya bersemangat. Oke, jadi untuk tema readingan kali ini guys, temanya adalah nggak usah pusing-pusing pikirkan dia, orang ini tak akan bisa lepas dari kamu sampai kapanpun. Nah ya, jadi kamu nggak perlu ya pusing-pusing memikirkan dia atau orang ini. Karena apapun yang terjadi, orang ini tuh nggak akan bisa lepas dari kamu sampai kapanpun. Nah, jadi kita akan bahas secara detail. Oke, bagi kalian yang mau dibacakan secara private, secara personal, kalian bisa langsung saja silahkan klik saja link tautan WA, nomornya di deskripsi video ini ya. Jadi bisa kalian ikuti rulesnya ya, tata cara untuk ikut secara private reading itu seperti apa. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita akan lihat siapakah dia, seseorang yang tak akan pernah bisa lepas dari kamu sampai kapanpun. Siapakah dia, seseorang yang tak akan pernah bisa lepas dari kamu sampai kapanpun. Siapakah dia, seseorang yang tak akan pernah bisa lepas dari kamu sampai kapanpun. Oke, kelihatan banget. Aku tuh ngerasa ya, kamu tuh pernah terluka ya akibat kelakuan dia di masa lalu. Mungkin orang ini pernah bersikap ego, mungkin dia pernah nggak setia di belakang kamu ya. Ataupun mungkin orang ini pernah banyak drama sehingga membuat diri kamu yang awalnya merasa yakin jadi tidak percaya. Kenapa? Ya karena di awal tuh kamu mengira bahwa dia adalah seseorang yang layak untuk kamu perjuangkan ya, seseorang yang bisa mendampingi kamu seumur hidup. Tapi pada kenyataannya setelah orang ini mengecewakan kamu ya, akhirnya kamu sadar berjuang sendiri itu terlalu sakit karena orang ini tidak pernah memikirkan kondisi kamu ya, karena dia terlalu memikirkan diri dia sendiri, terlalu bermain dengan dramanya ya, terlalu mempermainkan kamu dengan ketidaksetiaannya. Nah, makanya kenapa ya beberapa di antara kamu tuh saat ini masih menyimpan luka yang cukup dalam gitu ya. Mungkin memaafkan sudah, tapi melupakan kelakuannya ini masih belum. Kenapa? Ya karena terlalu apa ya, bisa dibilang rasa sakit yang lu tinggalkan ini nggak karu-karuan ya, membuat gue tuh jadi kena trust isu ya, membuat gue tuh jadi kayak nggak percaya lagi sama namanya kehidupan cinta. Karena di sini yang aku lihat tuh kamu benar-benar tulus di masa lalu, tapi nggak tahu kenapa ya, entah kamu terlalu polos atau mungkin diri kamu tuh mudah dimanfaatkan ya, sehingga orang ini memanfaatkan sisi kelebihan kamu gitu. Dan saat ini tuh yang aku lihat ya, memang kalian sepertinya sudah cukup lama berjarak, nggak cuma berjarak aja, bahkan ada juga ya di antara kamu tuh yang sampai saling blokir gitu ya. Meskipun hal itu meskipun ya komunikasi tidak terjadi, tapi sampai detik ini aku tuh ngerasa bahwa orang ini tuh masih tetap terus berada di dalam circle kamu. Dia masih sering ya mantau-mantau kamu dari jauh, masih sering melihat kabarmu ya, masih sering stalkingin sosmed kamu ya, sebagai bukti bahwa sampai detik ini orang ini tuh masih belum bisa lepas dari dirimu. Kalau dilihat ini tuh kayak aku ngerasa ya, kamu dan dia ini masih ada benang merah ya, yang belum putus. Artinya apa? Cepat atau lambat orang ini hadir lagi ya, akan hadir lagi di dalam kehidupan kamu. Tapi terserah kamu ya, entah kamu siap menerima dia atau tidak. Yang jelas cepat atau lambat orang ini akan muncul di hadapan kamu. Nah, kita lihat bottom deck-nya. Nah ya, kenapa alasan dia dalam waktu dekat akan muncul di hadapan kamu? Karena dia masih belum bisa menemukan seseorang seperti dirimu gitu, nggak munafik ya. Jadi kayak selama si doi ini ya tidak menjalin hubungan dengan kamu, dia sempat ya mencoba berkenalan dengan orang-orang yang baru, tapi tetap ya ujung-ujungnya mengecewakan. Akhirnya dia menyimpulkan masih belum menemukan seseorang yang bisa mengganti posisimu. Bahkan jika dilihat ya, pada saat dia menjalin hubungan dengan orang yang baru, kisahnya sangat rumit ya, bahkan lebih complicated ya ketimbang dia menjalin hubungan dengan dirimu. Dan akhirnya dia merasa gitu bahwa hanya kamulah satu-satunya seseorang yang sangat berharga, dan dia berharap dalam waktu dekat ya agar aku dan kamu tuh bisa dipertemukan jika semesta mengizinkan. Nah ya, jadi tantangan yang akan kamu hadapi tuh akan ketemu lagi nih ya, lo sama si Dajjal-Dajjal ini
ya, ketemu sama si kadal-kadal kuncrut ini lagi dalam waktu dekat ya. Cuman saran dari aku, karena aku tahu ya luka kamu tuh masih cukup dalam, kamu nggak perlu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Artinya benar-benar pertimbangkan dulu apakah orang ini kembali dengan niatan yang baik atau jangan-jangan ya dia berubah hanya ingin mendapatkan simpati dari kamu. Nah, makanya di sini kayak ya pertimbangkan betul, jangan sampai ya kamu tuh mengalami luka yang kesekian kalinya gitu ya. Oke, jadi kita geser dulu. Kita akan lihat lagi ya. Kita akan coba cek dulu, kita lihat siapakah dia seseorang yang takkan pernah bisa lepas dari kamu sampai kapanpun. Siapakah dia seseorang yang takkan pernah bisa lepas dari kamu sampai kapanpun? Siapakah dia seseorang yang takkan pernah bisa lepas dari kamu sampai kapanpun? Tuh ya, kalau dilihat dia sangat labil ya. Nggak tahu kenapa meskipun usia dia di atas kamu, tapi cara berpikir dia dan menyikapi suatu masalah tuh masih dengan sikap yang labil. Artinya tuh tidak berpikir secara dewasa. Tapi orang ini ya, cara dia menyelesaikan masalah tuh selalu menggunakan emosional. Nah, makanya kenapa di sini di antara kamu tuh masih belum menemukan titik damai ya. Karena orang ini selalu bersikap kurang dewasa dalam menyikapi sesuatu hal. Nah, makanya kenapa hubungan kamu tuh kayak roller coaster ya. Kayak 360 derajat gitu ya. Kadang maju, kadang mundur ya. Kadang muter, kadang stuck. Nah, itulah gambaran hubungan kamu. Dan yang kamu nggak suka dari dia, karena orang ini tuh suka banget yang memutarbalikkan fakta. Meskipun bukti sudah ada di depan mata, tapi orang ini selalu denial. Dia selalu menyangkal, nggak ingin disalahkan. Intinya ketika dia berbuat salah tuh, dia suka serang kamu balik gitu ya. Kayak ngulik-ngulik kesalahan kamu yang tidak seberapa, seperti itu. Dan ini ya, aku tuh ngerasa ya bahwa memang kayaknya ada sesuatu hal tuh yang nggak bisa dia lupakan dari kamu. Karena nah ini ketahuan di masa lalu kamu terlalu banyak berkorban demi dia. Nah, makanya kenapa orang ini nggak bisa lepas dari kamu. Iya iyalah gitu, orang pengorbanan kamu ke dia aja nggak setengah-setengah. Kamu tuh emang orangnya kayak gitu ya. Jadi kayak ketika lo tuh ngerasa jatuh cinta sama orang ya, rasa cinta yang kamu berikan tuh totalitas. Tapi begitu pula ya jika diri kamu ya merasa terjatuh, sakitnya tuh luar biasa ya. Kayak jatuhnya tuh kayak tinggi banget gitu ya. Ini sebentar ya, kita cek bottom decknya dulu. Tuh ya, dia sadar ya bahwa aku dan kamu ini berbeda gitu. Tapi kesalahan dia kenapa orang ini nggak mau berusaha mengimbangi perbedaan tersebut agar menjadi suatu kelebihan. Dia sebenarnya sadar gitu bahwa dia ini labil. Dia sadar bahwa dia nggak dewasa. Tapi yang menjadi kesalahannya ya, orang ini tuh tidak ada keinginan untuk berubah sikap menjadi sosok yang lebih dewasa dalam hubungan ini gitu. Nah, makanya kenapa kamu sama dia sering banget dihadapkan sama situasi konflik batin yang tidak diinginkan. Padahal ya, perbedaan itu sebenarnya bukanlah suatu alasan utama ya. Jika kita bisa mengimbangi perbedaan tersebut, itu bisa menjadi penuh warna ya. Tetapi berhubung dia nggak bisa ngimbangin kamu, ya udah akhirnya hubungan kalian crash, akhirnya hubungan kalian tuh penuh dengan konflik, penuh dengan luka batin ya, penuh dengan tekanan seperti apa yang terjadi saat ini gitu ya. Dan ini tuh nah ya, dia dulu gengsinya gede ya, yang aku lihat dia dulu kayak gengsinya gede banget. Kayak apa ya, bisa dibilang tuh dia sayang sama kamu tapi nggak mengakui sayangnya gitu. Kayak dia pernah berbuat salah tapi dia nggak mau mengakui kesalahannya, kayak gitu ya. Orang yang lebih, menurut aku tuh memprioritaskan rasa gengsi dia yang begitu besar ya. Oke, sebentar ya guys, ini aku tutup dulu biar nggak noisy. Oke. Jadi lanjut lagi ya, di sini kita cek dulu siapakah dia seseorang yang takkan pernah bisa lepas dari kamu sampai kapanpun. Siapakah dia seseorang yang takkan pernah bisa lepas dari kamu sampai kapanpun. Siapakah dia seseorang yang takkan pernah bisa lepas dari kamu sampai kapanpun. Wow, keluar 2 kali ya, it's amazing.
Kalau dilihat, nah ya, awalnya tuh kamu dan dia sangat deket banget ya. Tapi berhubung ada kesalahpahaman yang belum terselesaikan ya, akhirnya kamu dan dia jadi berjarak ya. Aku tuh ngerasa bukan berjarak lagi, tapi ada yang putus, ada yang saling blokir ya, ada yang saling cuek, padahal ya dalam batin kalian ini masih sama-sama saling memikirkan satu sama lain. Aku tahu ya bahwa saat ini dia stres banget kepikiran kamu ya. Tapi diri kamu tuh saat ini nggak terlalu mikirin dia lagi. Kenapa? Ya karena sudah terlalu banyak ya pengorbanan yang udah kamu lakukan demi dia. Dan saat ini diri kamu tuh hanya fokus ya. Fokus ke arah pekerjaan, fokus ke arah karir ya, fokus nyenengin diri sendiri gitu ya. Dan di saat hal itu terjadi, ternyata orang ini dia sangat memikirkan kamu. Ya nggak cuma memikirkan kamu aja, tapi dia merasa nggak tenang ya. Makan jadi nggak enak, tidur nggak bisa nyenyak gitu. Karena masih apa ya, bisa dibilang tuh nama kamu tuh kayak udah ada ruang tersendiri ya di dalam hatinya dia ya. Cuman dia aja mungkin ya pada saat flashback ke belakang tuh dia nggak bersyukur gitu. Udah diberikan orang sebaik kamu, tapi tetap aja ya nggak dihargai sama dia. Dan saat ini ya dikala kamu tuh sudah tidak sepenuh hati lagi mencintai dia ya, ternyata dia pengen perbaiki segalanya gitu ya, tapi dia masih baca situasi apakah memungkinkan atau tidak dalam waktu dekat kayak gitu ya. Nah ini kan kelihatan banget ya, jadi jangan dikira orang ini nggak ada pergerakan dia bisa hidup bahagia, padahal di belakang kamu tuh ya dia sangat rumit ya hidup dia. Dia berharap bahwa orang ini tuh bisa masuk lagi ke dalam kehidupan kamu ya, tapi dia sadar bahwa selama ini tuh mungkin dia pelakunya ya, mungkin dia yang salah. Jadi dia kayak merasa nggak enak gitu karena dia paham betul ya bahwa diri kamu saat ini tuh kayak sepertinya masih belum menerima ya, kayak masih ada emosi, masih ada kekesalan ya, ada rasa sakit hati seperti itu. Oke, kita cek dulu di sini ya. Siapakah dia? Seseorang yang takkan pernah bisa lepas dari hidupmu sampai kapanpun. Siapakah dia? Seseorang yang takkan pernah bisa lepas dari hidupmu sampai kapanpun. Siapakah dia? Seseorang yang takkan pernah bisa lepas dari hidupmu sampai kapanpun. Nah, ini kelihatan ya, kayaknya kamu tuh saat ini lagi kesel deh sama dia ya. Karena dia ini orangnya stuck ya, dia orangnya tuh nggak mau ambil tindakan ya. Udah tahu mungkin dia yang salah, tapi hati dia nggak ada tergerak ya buat meminta maaf ya, buat membujuk kamu ya, atau memulai komunikasi dengan dirimu. Justru malah di sini yang terlihat suasana hubungan kamu tuh makin kesini kayaknya makin chaos gitu. Karena apa? Ya dia ini tipikal orang yang kayaknya tuh nggak mau memulai ya. Udah tahu lo tuh salah ya. Seharusnya kalau gue jadi elu ya, gue bagaimana caranya bisa meminta maaf kepada dirimu agar apa? Ya suasananya bisa dingin ya, suasananya bisa mencair gitu ya. Karena jika dilihat orang ini tuh nggak mampu kehilangan kamu, tapi sikap dia sok-sokan, seolah-olah dia ini bisa bertahan tanpa dirimu. Nah ya, nggak tahu tuh cara berpikir dia kayak gimana. Yang jelas tuh saat ini dia sedang sedih ya. Dia sampai meneteskan air mata karena diri kamu tuh saat ini sudah tak sudi lagi memperhatikannya ya. Mungkin dulu gue mati-matian kejar-kejar lo gitu ya. Mungkin dulu gue mati-matian memperhatikan dirimu, tapi gue akhirnya mundur gitu ya. Setelah segala pengorbanan dan perjuangan gue selama ini tuh nggak pernah lo hargai ya. Lo hanya menilai dari kebahagiaan lo sendiri, tapi lo nggak pernah ya melihat kebahagiaan gue sendiri seperti itu. Dan saat ini tuh aku tahu ya bahwa diri kamu tuh hanya mencari satu titik kenyamanan. Sedangkan dia itu nggak bisa membuat diri kamu tuh ngerasa nyaman. Yang ada justru malah tertekan, stres diri kamu. Ya, memikirkan dia gitu. Nah ya, kalau dilihat tuh gini ya. Nah ini ketahuan, kamu tuh sebenarnya masih kesel sama dia. Nah makanya kenapa kayak ya saat ini lo ngebiarin dia gitu ya.
lo kayak ngurangi intensitas perhatian kamu, lo jaga jarak dengan dia, ya, lo tuh tak sudi lagi memperhatikannya. Kenapa? Ya ini kelihatan banget diri kamu tuh kayak masih emosional. Ya siapa yang gak emosi gitu ya. Kita tuh udah berusaha ngertiin dia, sudah sabar menghadapi dia, tapi tetap aja nggak dihargai sama nih orang. Ya udah akhirnya gitu ya. Diri kamu tuh marah ya, menyimpan amarah tapi nggak terlampiaskan gitu ya. Jadi kayak saat ini tuh kamu di tahap yang sejatinya tuh kayak masih belum siap untuk menerima kehadiran orang ini setelah kecewakan kamu. Nah, kayak gitu ya. Kita cek lagi guys. Ya, kita akan cek lagi di sini. Kita akan cek lagi, siapakah dia seseorang yang takkan pernah bisa lepas dari kamu sampai kapanpun? Siapakah dia seseorang yang takkan pernah bisa lepas dari kamu sampai kapanpun? Siapakah dia seseorang yang tak akan pernah bisa lepas dari kamu sampai kapanpun? Siapakah dia seseorang yang tak akan pernah bisa lepas dari kamu sampai kapanpun? Oke, wow, menarik tuh ya. Kalau dilihat tuh ya, beberapa dari kamu tuh saat ini sedang senyum-senyum sendiri ya. Karena saat ini tuh nggak tahu kenapa hidup kamu tuh jadi ngerasa ada warna baru gitu ya. Hidup kamu tuh jadi nggak kesepian lagi karena saat ini ya diri kamu tuh lagi deket sama orang yang baru. Tapi terkadang tuh kamu juga merasa mikir gitu ya. Kamu takut ya kalau kebahagiaan kamu di awal ini akan berakhir menyedihkan seperti kisah lama-lama kamu yang sudah-sudah ya. Makanya di sini kayak diri kamu tuh apa ya, kayak nggak overconfident gitu ya, kayak kurang merasa percaya diri karena diri kamu tuh masih dihantui trauma kan kegagalan di masa lalu. Nah makanya kayak ya nggak apa-apa ya, ikuti aja prosesnya dulu, nggak usah terlalu tergesa-gesa sebelum diri kamu tuh benar-benar merasa yakin gitu. Karena sebenarnya hubungan yang dilalui dengan proses kesabaran tuh pasti hasilnya akan indah kok ya. Daripada kita terlalu gerusa-gerusu, kita terlalu terburu-buru ya, bukannya bahagia yang lo dapatkan, justru malah penyesalan nantinya ya. Jadi sebelum hal itu terjadi, makanya untuk saat ini ya lo lebih hati-hati gitu ya. Masih itu lihat dulu gitu ya cara dia memperlakukan kamu ya, gimana cara dia nge-treat kamu ya, gimana cara dia memperhatikan kamu ya, sesuai nggak gitu ya dengan apa yang kamu inginkan. Kalau nggak sesuai ya nggak usah dipaksakan gitu ya. Kalau memang kamu udah merasa yakin ya udah lanjutkan seperti itu. Nah ini kamu sama dia kayaknya LDR-an ya, kayak ada apa ya, dalam artian tuh kamu dan dia terhalang oleh ruang jarak dan waktu. Tapi meskipun demikian dia sangat merasa yakin gitu bahwa kamu adalah pilihan yang tepat bagi dia. Cuman ya kendala terbesarnya ada di kamu gitu, karena kamu punya trauma ya, kamu punya luka yang sangat dalam gitu, sehingga meskipun dia yakin ya, tapi diri kamu tuh masih merasa ragu gitu ya, belum sepenuhnya percaya terhadap cinta yang telah dia berikan gitu ya. Aduh pusing juga. Dan ini tuh dia kangen ya, dia aslinya tuh kangen sama kamu gitu. Cuman ya gimana ya, kita harus sabar dulu sayang. Ya, karena untuk nemuin kamu tuh aku harus lewatin beberapa pulau dulu ya, beberapa mil lautan dulu. Jadi lo harus sabar dulu ya, tunggu kerjaan gue kelar ya, baru setelah semuanya selesai tanpa lo minta ya udah gue bakal datang ke tempat lo. Nah ibarat kata tuh seperti itu guys ya. Oke, kita cek lagi di sini ya. Siapakah dia seseorang yang takkan pernah bisa lepas dari hidupmu sampai kapanpun? Siapakah dia seseorang yang takkan pernah bisa lepas dari hidupmu sampai kapanpun? Siapakah dia seseorang yang tak akan pernah bisa lepas dari kamu sampai kapanpun? The Wheel of Fortune. Nah ya, kalau dia cowok sih, menurut aku tuh dia cowok yang kayaknya udah cukup mateng ya. Karena secara finansial pun dia juga sepertinya sudah cukup stabil. Kerjaan pun juga sepertinya udah cukup mapan ya.
Tapi ada satu kendala yang membuat diri kamu tuh apa ya, dalam artian tuh masih ingin mengenal sisi terdalamnya, karena orang ini tuh kayaknya sedikit manipulatif gitu. Kayak ya oke lah, gue tahu lo mapan, ya gue tahu penghasilan lo gede, ya tapi kok lo tuh anomali banget ya. Dalam artian tuh kayak lo masih belum plong aja gitu ya. Kayak gue tuh ngerasa lo tuh masih ada udang di balik batu gitu. Dan gue nggak mau ya, dalam artian memaksakan diri menjalin hubungan dengan orang yang anomali. Karena gue baperan jujur. Ya, karena gue tuh orangnya baperan kalau urusan cinta dan perasaan. Nah makanya di sini yang aku lihat tuh dia sebenarnya kayak sering merasa marah gitu ya, kecewa, kayak lo tuh butuh validasi yang kayak gimana sih gitu ya. Padahal ya gue ini sayang sama lo gitu, tapi kenapa lo nggak percaya? Lo harus pembuktian yang kayak gimana sih gitu ya, biar lo tuh ngerasa yakin bahwa gue ini nggak seblangsak sama orang-orang yang pernah menyakiti kamu di masa lalu. Ya kurangnya ya, lo tuh kurang terbuka, karena kayak masih ada sesuatu hal tuh yang berusaha dia tutupi di belakang dirimu, seperti itu. Nah, ya, Seven of Swords. Oke. Kalau dilihat tuh emang cara dia mendekati kamu tuh kayaknya santai ya. Dia nggak terlalu tergesa-gesa. Cuman terkadang kamu tuh ya nggak sabar, karena jatuhnya tuh kayak ditarik ulur sama dia gitu. Kayak lo tuh sebenarnya suka nggak sih sama gue gitu ya. Dibilang lo suka tapi lo belum mengungkapkan gitu. Dibilang lo nggak suka, tapi ketika gue deket dengan yang lain lo cemburu, lo kebakaran jembrut. Ya, lo kayak singa yang meraung-raung gitu. Jadi gue bingung ini maksudnya kayak gimana gitu ya. Ya karena gue nggak suka ditarik ulur gitu, sedangkan orang ini tuh kadang tarik, kadang ulur gitu, kadang mendekat, kadang menjauh. Jadi kayak lo tuh masih merasa bingung ya sama cara berpikir dia tuh yang kadang tuh nggak logis gitu loh ya. Karena menurut aku ya cara dia mendekati kamu tuh lembut banget secara perlahan. Is okay lah gitu ya, semuanya itu memang harus melalui secara proses, tapi prosesnya yang dia lalui ini kebangetan banget gitu, karena lemotnya kagak ketulungan gitu. Ya kamu kenal lama dia ini nggak sehari dua kali loh, bahkan udah berbulan-bulan tapi nggak ada progres. Ya kayak maju mundur terus gitu ya, ditarik ulur terus gitu. Padahal kamu tuh cuma butuh satu sih, kepastian dari dia, karena kamu tuh kayak nggak minta apapun dari dia gitu. Kayak gue cuma minta lo tuh yang jelas gitu. Kalau lo sayang ya udah ungkapkan gitu. Kalau pun enggak ya udah nggak usah gantung gue gitu ya. Ketika gue deket dengan yang lain lo marah, lo nggak ikhlas kayak gitu. Oke, kita cek dulu guys di sini ya. Kita cek dulu. Siapakah dia? Seseorang yang takkan pernah bisa lepas dari kamu sampai kapanpun. Siapakah dia? Seseorang yang takkan pernah bisa lepas dari kamu sampai kapanpun. Siapakah dia? Seseorang yang takkan pernah bisa lepas dari kamu sampai kapanpun. Connect of One. Tuh ya, kalau dilihat tuh aku tuh ngerasa ya, dia ini tipikal orang yang kayak nggak tahu batasan gitu. Udah tahu bahwa dia adalah miliknya kamu, kamu adalah miliknya dia, tapi orang ini tuh kayak masih sering banget ya bersikap welcome terhadap orang-orang yang baru gitu ya. Kayak dia tuh nggak tahu batasan. Kamu tuh sering banget loh dibikin cemburu sama dia gitu. Dalam artian tuh gini, dia kamu tuh nggak boleh cemburu ke dia, tapi giliran kamu yang melakukan tindakan cemburu, kayak dia berhak marah. Kayak gimana ya bahasanya? Dalam artian tuh gini, kamu tuh nggak boleh cemburu sama dia ya, tapi kalau dia cemburu ke kamu tuh boleh gitu. Jadi kayak rasanya kamu dan ini diperlakukan secara nggak adil gitu. Dan nah ya, makin kesini tuh kayak kamu tuh ngerasa dipermainkan deh sama dia gitu ya. Karena kayak merasa dipermainkan aja gitu ya, diperlakukan nggak adil, merasa dipermainkan. Karena makin kesini dia tidak menunjukkan ya, semakin tidak menunjukkan tanda-tanda serius.
Justru malah makin kesini tuh dia makin manipulatif, ya, dan membuat diri kamu tuh benar-benar merasa tertekan, ya, membuat diri kamu tuh merasa kayak apa ya, bisa dibilang tuh ya tersiksa banget, ya, ibarat kata seperti itu. Terus di sini ini orang tuh kayaknya banyak rahasia, ya, tapi berhubung kamu tuh nggak punya bukti yang kuat, ya, kamu nggak punya bukti yang autentik. Sebentar ya guys, aku nyalain lampu dulu. Nah, kita lanjut lagi. Habis nyalakan lampu, ya. Dari mana tadi guys? Oke, ya, jadi kayak merasa diperlakukan secara nggak adil. Kita lihat dulu bottom decknya. Nah, di sini aku tuh ngelihat ya, kayaknya hubungan kamu tuh saat ini lagi berantakan, ya. Kayak ibarat kata tuh kayak di pucuk jurang gitu. Dan kamu nggak tahu gitu ya cara menyelamatkan hubungan ini seperti apa. Karena kamu tuh sudah mencoba berusaha menasehati dia untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, tapi apa yang kamu dapatkan? Keluar kuping kanan, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, kayak nggak pernah masuk ke dalam relung hati dan pikirannya. Nah, makanya di sini kenapa kamu capek, kamu lelah, kayak kamu tuh pasrah. Ya udah deh, terserah aja gitu ya, terserah kamu aja gitu, karena gue udah berusaha ngertiin lo, tapi lo nggak bisa ngertiin perasaan gue gitu, ya. Makanya di sini kayak kamu tuh benar-benar capek, benar-benar lelah gitu ya terhadap hubungan ini. Oke, kita cek dulu guys, ya. Kita akan coba bagaimana energi dia. Kita akan coba lihat bagaimana energi dia, seseorang yang tak akan pernah bisa lepas dari kamu sampai kapanpun. Bagaimana energi dia, seseorang yang tak akan pernah bisa lepas dari kamu sampai kapanpun. Energi dia. Aku tuh ngerasa kayaknya dia sedang ngebaca kamu deh, ya. Dia kayak ibarat kata tuh apa ya, membaca situasi, kapan waktu yang tepat orang ini bisa masuk lagi ke dalam kehidupan kamu gitu, ya. Makanya kayak mungkin ada ya di antara kamu tuh akhir-akhir ini sering di DM gitu ya, sama fake account. Sering banget diliatin tuh ya, kayak mungkin status-status kamu, mungkin dia like-like kamu. Nah, itu sebagai tanda-tanda besar bahwa orang ini tuh ingin masuk lagi ke dalam kehidupan kamu. Kita cek lagi di sini ya. Bagaimana energi dia, seseorang yang tak bisa lepas dari kamu, The Hangman ya. Oke. Jadi aku ngerasa kamu dan dia saat ini terjebak dalam situasi hubungan yang ngegantung gitu ya. Dan mungkin di sini kamu bertanya, apakah ini selamanya seperti ini? Ya, tentunya tidak. Karena dalam waktu dekat tuh kamu akan mendapatkan sebuah keputusan, ya, keputusan dari hubungan ini arahnya itu kemana, ya. Oke guys, karena dan dulu ya, jadi sampai di sini aja video ini. Mudah-mudahan kalian semuanya berbahagia, dan bagi teman-teman yang mau dibacakan tarot secara personal, secara pribadi, teman-teman bisa langsung saja silahkan klik saja link tautan WA nomornya di bawah deskripsi video ini. Oke, bye-bye.